Sekarang kita sudah kedatangan seorang jurnalis. Kalau sekarang cuma berdua, sekarang ada jurnalis, ada wartawan. Nah, kita mulai ngobrol-ngobrol pagi, teman ngopi pagi. Ya seperti biasa saya teh susu. Itu teh ke? Teh susu. Kok warna hijau? Green tea. Oh, teh kan memang hijau ya. Ini green tea, ini green tea. Kalau Satipan sama Bang Pai ngopi. Jadi teman ngopi ini temannya ngopi. Nah, maksudnya persepsi kan ini luar biasanya persepsi kita tuh kopi itu hitam, Ya, teh itu coklat. Padahal itu produk jadinya padahal kan kopi kan bukan hitam, buahnya tuh merah. ya hijau Hijau dan merah, ya. Nanti digoreng jadi hitam. Ini hitam. Jadi Itu teh, kalau teh kan memang hijau daun teh. jauhnya itu ya. Ini pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol Alfamart, trending Alfamart. Ini kita cari-cari Alfamart kok trending apa ini? Bukan iklan ya. Ternyata ada karyawan Alfamart yang dilaporkan karena dia memvideokan seorang Pengutil, konsumen konsumen yang ngutil coklat. Sementara beliaunya ini yang mengutil ini ngutilnya pakai Mercedes Benz. Ya. Datang tuh pakai Mercedes Benz. Terus sama si ibu ini karyawan Alfamart ini dituntut balik dituntut balik dengan bawa pengacara. karena videonya sudah menyebar. Videonya sudah menyebar. Nah, dengan UU ITE. Ya. Lagi viral katanya. Kasus kayak gini kan memang rame ya. Iya, Rame itu maksudnya peristiwa yang terjadi di blow up, dan karena memang kenapa bisa cepat ramenya itu karena kayak kaya versus miskin. Iya. Ya, di Indonesia itu kan senang dengan, bukan cuma di Indonesia, di dunia itu lah kalau Iya, ada iya. kasus seperti ini cepat viralnya. Dan memang ya karena ibu itu kaya, bawa pengacara yang seharusnya harusnya kan dia salah gitu Iya. kan, dia bawa barang nggak bayar. Iya. Tapi karena punya pengacara, jadi akhirnya si karyawan Alfamart ini yang disuruh minta maaf. Nah, hari ini kan pihak Alfamart bikin statement, mungkin yang membela karyawan tersebut. Oh, iya. Terus itu satu kasus, tapi kasus yang lain banyak juga yang misalnya ada orang yang membela diri ketika ada perampok datang ke rumahnya, dia membela diri kemudian sampai terbunuh si Perampok. akhirnya Dia yang tersangka. jadi tersangka, yang bela diri tersangka. Atau yang lain misalnya banyak kasus-kasus yang harusnya itu yang dihukum Pihak lain, tapi malah kemudian yang pihak lain ini malah menuntut balik. Jadi orang yang menuntut dia karena dia melakukan kesalahan, akhirnya malah tidak terkena hukum, malah orang yang melaporkan atau orang yang menjadi korban itu malah menjadi yang tersangka, artinya menjadi dianggap yang bersalah. Nah, kita mau meniliknya dari sisi Islam seperti biasa, teman ngopi itu kan meniliknya dari sisi Islam. Jadi kenapa kok ada ketidakpastian hukum jadinya ketika ada suatu permasalahan itu hukumnya tidak jelas, akhirnya malah kemudian orang yang harusnya benar menjadi salah, yang harusnya salah menjadi benar. Nah, ini ketidakpastian hukum yang ada di dalam sistem yang ada sekarang, yang kita hadapi sekarang lah, ini faktual. Nah, ini kebetulan sudah ada jurnalis kita dan Ustadz Satipan. Nah, jadi bagaimana pendapat Ustadz Satipan? Mungkin yang pertama, kenapa itu bisa terjadi ya? Ini menunjukkan kelemahan secara personal dulu gitu. Kelemahan secara personal, dari si personal saat sekarang ini kita itu mudah untuk berbuat dalam tanda kutip salah ya. Tentu salah di sini harus diartikan sebagai, kalau dalam sudut pandang Islam ya berarti salah dalam pandang Islam gitu. Nah, pemahaman kita atau pemahaman seorang dengan masyarakat itu lemah dalam mengetahui mana benar mana salah dari sudut pandang Islam. Karena kalau bicara benar salah dalam Islam ini berarti bicara masalah hukum fikih, hukum syariah. Nah, apalagi kalau bicara masalah benar salah, perkara-perkara
muamalah dan akad kan juga banyak kita tidak memiliki pemahaman. Bahkan ya kalau pada kasus-kasus yang terjadi saat ini, berarti perkara yang ngutil saja itu seharusnya dalam perspektif Islam itu salah. Nah, tapi kan saat ini bukan menjadi suatu kesalahan yang sangat berbahaya gitu. Karena dalam pandangan Islam yang namanya salah itu ya salah, dan itu suatu kejahatan lah bahasa kita, karena dia melanggar hukum syara. Nah itu yang pertama, seseorang atau masyarakat kita hari ini tidak memiliki kesadaran diri, jadi mudah berbuat salah. Lalu dari sisi yang kedua, karena konsep benar salah saat sekarang ini tidak mengacu pada sudut pandang Islam, tapi mengacu pada hukum positif. Nah, kalau bicara hukum positif ini bisa bermakna ganda. Maksudnya tuh bisa berbagai macam pendapat, dan bisa berbagai macam pandangan terkait melihat ini benar atau salah gitu. Nah itu dampak dari hukum positif. Karena bicara ahli hukum, semua orang bisa jadi ahli. Si A mengatakan ngutil itu benar, si B bisa mengatakan ngutil itu salah. Tergantung siapa sudut pandang pengacaranya atau jaksanya nanti melihat gitu. Karena penyakit katanya ini. Kenapa? Karena penyakit kleptomania, itu penyakit nanti larinya lagi. Makanya kalau sudut pandangnya hukum positif, ini semua ahli bisa benar. Saya tuh sebenarnya penasaran, ngapa namanya itu hukum positif gitu. Bukan hukum negatif. Sejak kapan itu dikasih nama hukum positif gitu? Nah, itu ahli hukum lah ya. Nah, jadi kalau bicara hukum positif, benar salah dalam tanda kutip itu menurut sudut pandang tertentu akhirnya. Mau dilihat dari sudut pandang banyak hal gitu. Dari sudut pandang agama dia salah, tapi sudut pandang kesehatan dia bisa jadi benar. Atau sudut pandang sosial dia bisa jadi benar. Karena ini bicara masalah pencemaran nama baik atau apa, kan sudut pandang sosial akhirnya dilihat. Nah, jadi itu yang jadi problem kenapa akhirnya kasus-kasus di Indonesia itu bisa terjadi. Ya, jadi pertama itu dari sisi person, ya. Yang kedua dari sisi hukum positif yang itu bisa merujuk pada para ahli dan semuanya menyatakan dirinya benar semua. Nah, makanya timbullah kisruh pembelaan yang salah atau pembenaran yang salah, atau sebaliknya mensalahkan yang benar atau mensalahkan sesuatu yang sudah benar. Kata Pak Mahfud dulu itu bilang, di hukum sekarang ini bisa, hukum itu bisa diperjualbelikan karena istilahnya gini, tergantung siapa yang membela. Kalau misalnya apa ya kata Pak Mahfud dulu yang itu. Jadi selama ada bisa dicari-cari pasalnya, bisa dicari-cari pasalnya. Tapi kan mereka ya punya landasan pasal itu tadi kan jadi landasan undang-undang mereka. Jadi maksudnya ya bisa saja dibilang ya kita buktikan di pengadilan dengan pasal-pasal ini. Ya berarti benar salahnya itu ya tetap ada landasan yang mereka lakukan, walaupun kenyataannya ya kalau ya itu tadi kayak kasus Alfamart itu bawa pengacara banyak uangnya jadi menang kayak gitu tuh sering terjadi seperti itu. Ini sebenarnya bisa ditarik kemana-mana nih, panjang nih sebenarnya. Tapi itulah landasan ataupun pasal yang digunakan tuh itu karena perspektif tertentu, bukan karena syariah, bukan karena Islam. Jadi dia tergantung siapa ahlinya. Karena ahli matematika dengan ahli hukum melihat A itu bisa beda pandangan. Nah, si matematika bilang benar, si hukum bilang salah, atau sebaliknya si hukum bilang benar, si matematika bilang salah. Nah, tergantung ya siapa yang berhasil meraih logikanya hakim yang memutuskan itu. Kalau hakim masuk akalnya di ahli matematika, dia akan memenangkan matematika. Kalau hakim melogikakannya si hukum, maka menang yang ahli hukum. Nah, tapi kalau bicara dana atau ada main apa yang kaya tadi main duit segala macam, ya itu tentu yang punya duit yang menang, biasanya begitu. Ini kalau secara formal logika siapa yang yang lebih kuat sebenarnya di situ. Kalau ini saya tarik ke yang lain lagi. Kalau di Amerika itu kan kebenaran hukum itu, pengadilan itu adalah di mata juri, artinya banyak orang. Kalau di Indonesia ini kan hakim, judge kan yang menghukumi kan hakim. Nah, kalau di Amerika itu berarti harus meyakinkan juri kan? Nah, juri ini voting. Enggak. Bisa voting. Bisa voting, dia musyawarah dulu kemudian voting kan. Bisa.
Kalau kita kan hakim, karena kan kita mengikuti sistem Belanda. Islam itu Belanda. Belanda lah. Belanda ya, Belanda yang dengan satu juri kan. Nah, sebenarnya kalau dalam Islam kan qadhi gitu kan. Qadhi yang memutuskan hukum, dan itu syariat, landasannya syariat. Nah, itu yang artinya kan jadi ya menurut saya itu jadi kalau kita menggunakan sistem sekarang yang demokrasi, berarti sebenarnya cara Amerika itu yang lebih demokratis kan gitu, kalau dengan sistem sekarang gitu kan. Ya. Tapi kalau kita sekarang ini di dalam sistem demokrasi, tapi yang memutuskan satu orang, hakim gitu, qadhi, bukan logika umum. Sehingga kemudian ketika ada produk hukum yang diputuskan itu keputusan hakim itu kadang-kadang dengan keputusan masyarakat itu nggak sinkron gitu. Masyarakat jadi menganggap, wah harusnya nggak gitu hakim mutusnya kan gitu kan. Yeah. Nah, itu karena ya sistem hukum kita menggunakan sistem hukum yang bukan aturan Allah gitu. Padahal sama-sama demokrasi ya, maksudnya Indonesia demokrasi, Amerika demokrasi, kok bisa beda? Nah, saya nggak tahu, saya bukan ahli hukum. Nah, itu tanya Pak Seteki. Kalau Pak Seteki nonton nih. Kenapa bisa beda gitu? Walaupun sebenarnya landasannya sama, maksudnya undang-undang yang dibikin oleh para legislator kan gitu. Ya. Yang nanti ada yudikatif, ada eksekutif, kan mereka pekerjaannya ya sama juga, kurang lebih sama gitu. Iya. Memproduksi hukum. Yang ini yang problemnya itu kan, ini masalah utamanya. Mereka ini memproduksi hukum yang seharusnya hukum itu sudah diproduksi oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita jalankan gitu. Kalau saya tadi melihat ahli mana yang secara logika tuh masuk gitu. Karena setiap orang kalau berdebat masalah hukum, ya hukum bisa menjadi benar selama dia punya logika, argumentasi, landasan tadi itu diucapkan. Nah, jadi kan karena ketidakpastian hukum nih. Nah, dalam Islam itu kan harusnya kan ada kepastian hukum, bahwa ketika dia melakukan kesalahan yang melanggar syariat, dia harus dihukum kan gitu. Misalnya contohnya misalnya pengutil tadi. Apakah mungkin si pengutil ini kemudian tidak dihukum, sementara yang melaporkan itu yang malah yang memvideokan dan memviralkan itu juga kemudian malah yang dihukum? Iya. Jadi kalau dalam Islam itu memang ada peluang, sama kurang lebih sebagaimana hukum positif. Ada peluang beda tafsir nanti istilahnya, ya kan? Ya. Tetap peluang manusia berbeda itu kan selalu ada. Nah, cuman Islam itu punya metode tertentu lagi, gitu. Ahkamul Bayinat. Bukan, Ahkamul Bayinat kan juga itu kan bahasanya begini. Hakim dalam Islam juga punya penafsiran yang bisa berbeda. Oh iya. Dengan misalnya penuntut atau apa, itu juga bisa terjadi. Artinya peluang membenarkan salah atau menyalahkan benar itu bisa terjadi juga dalam hukum Islam. Nah, cuman Islam punya metode yang khas. Apa metode khas dalam Islam itu? Yaitu ketika hakim atau mujtahid lah kita sebut, yang memiliki kemampuan itu untuk menilai sesuatu, maka ketika sudah diputuskan ya sudah. Nah, walaupun putusan dia itu salah, ya kan? Kalau sudah diputuskan sudah itu artinya tidak ada lagi proses banding, menyalahkan lagi yang benar yang salah. Itu tidak ada. Kalau di Indonesia kan tidak. Awalnya dia dituntut, dia bisa membela diri, menuntut balik. Nanti tidak ada titik temu atau kalah salah satu pihak, naik ke atas terus gitu. Itu yang buat tidak pasti hukum tuh. Udah inkrah pun bisa di-PK-kan. Gitu. Nah, jadi akhirnya timbul kesimpang siuran tidak pasti. Nah, dalam Islam itu pasti hukumnya, walaupun bisa jadi ada kesalahan menghukumi. Itu manusiawi, wajar. Nah, cuman kesalahan menghukumi ini juga bisa diadili lagi gitu. Jadi peluang untuk bahasanya kalau memang hakim salah memutuskan, hakim pun bisa dituntut balik gitu. Tapi dengan tentu saja dengan landasan dan bukti yang sebagaimana metode Islam melakukan. Ini masalahnya jadinya gini, jadi berarti juga nggak kepastian hukum gitu. Kalau menurut saya pasti. Kenapa? Karena kalau sudah diputuskan selesai. Yang tidak pasti itu penafsiran memang. Penafsiran itu kan bisa terjadi perbedaan, ya kan? Cuman kalau sudah mengambil satu pendapat, ini dulu yang dipakai.
pendapat itu akan ditolak gitu. Oh iya. Kan gitu. Iya. Tapi kalau dalam hukum sekarang semua pendapat itu diambil semua, dan ya siapa yang menang logika lah. Nah itu, tapi dalam Islam tidak, hanya satu pendapat hakim dulu yang digunakan. Atau hakim bertanya kepada mujtahid, atau hakim bertanya kepada ahli tertentu. Loh, hakim kan harus mustahid. Kodi ya. Ada kodi yang harus mujtahid, dan juga kodi yang tidak. Iya, ada kodi hisbah. Hisbah enggak ya. Cuman tadi kalau hakim salah dalam Islam, dia bisa langsung dituntut balik atau dilaporkan kembali kepada majelis yang lebih punya wewenang untuk menghakimi hakim. Nah kalau di kita kan tidak bisa begitu. Mahkamah Dolim ya. Nah kalau kita kan udah hakim memutuskan, kalau salah bukan bicara benar atau salah keputusan hakim saat ini, tapi bicara banding atau tidak banding tadi. Nah itu membuat tidak pastinya hukum. Kalau saya lihat seperti itu. Saya ini orang awam nggak, jadi maksudnya memandang dari sisi orang awam. Berarti kan kita jadi bingung, bukan bingung ya. Nurani kita sebagai orang yang pengen keadilan itu ditegakkan, itu kan pengennya ya yang salah yang dihukum kan gitu kan. Nah masalahnya ini terkait dengan ahkamul bayinat juga, karena dalam Islam itu ketika seorang hakim itu tidak yakin bahwa si orang itu bersalah, itu kan dia tidak boleh mengambil keputusan. Misalnya ada orang berzina tapi saksinya nggak sampai 4 misalnya, baru 2 orang, padahal udah logika umum udah pastilah itu ada, tapi kemudian diputus dia nggak berzina karena saksinya baru 2 orang, harus 4 dan semua laki-laki gitu. Terus dia bebas. Berarti secara logika yang salah harus dihukum itu kan nggak juga. Nah, cuma masalahnya keadilan yang bagaimana yang Islam itu tawarkan, yang mengatakan bahwa ini adil gitu. Bicara tadi metode Islam itu ketika menghukumi sesuatu tidak mudah gitu, dia perlu bukti. Nah bukti ini kan bicara masalah fikih ya kan, sah tidaknya itu jadi bukti ya, itu tuh hebatnya Islam tuh di situ. Jadi dia kalau buktinya sudah jelas ya bisa diputuskan, kalau buktinya jelas ya nggak diputuskan. Itu bentuk metode yang pasti artinya. Nah dibandingkan sekarang ada bukti yang pasti pun tidak jelas gitu. Sekarang kan bukti udah ada, tapi belum tentu dihukum. Islam kalau ada bukti dihukum, nggak ada bukti tidak dihukum. Bukti dihukum salah, nah ini bisa dihukum mahkamah si hakimnya. Islam tuh punya metode-metode untuk pencegahan atau meminimalisir kesalahan manusia. Nah beda dengan saat ini, hukum itu jadi memang serta-merta tidak pasti. Nah kalau bicara keadilan, tentu perspektif saya pribadi ya hukum syariah itu selalu adil. Yang namanya keadilan syariah itu memang seakan-akan tidak tampak di mata gitu. Nah dia akan tampak buahnya itu ya ketika itu harus terkait dengan aturan-aturan Islam yang lain. Nah kenapa orang saat ini tadi saya katakan di awal secara personal mudah berbuat salah, lalu tidak memahami mana salah mana benar. Nah itu akan berbeda kalau kita bicara masalah keadilan dalam hukum Islam. Orang secara personal membuat salah saja itu harus mikir 2 kali gitu, karena dia berkaitan dengan hukum-hukum yang lain. Maka kalau lihat hukum Islam dari sisi hanya peradilan saja, itu sulit. Nah, makanya kasat matanya itu menurut saya itu di situ gitu. Nggak bisa lihat keadilan Islam hanya lihat dari hukum syariah dari sisi peradilan. Maka dia harus terkait dengan itu yang saya ingin. Problemnya kan gini, opini masyarakat pun juga ketika karena ini terpisah-pisah tadi itu kan ngomong hukum Islam. Misalnya ada kita mengopinikan hukum Islam itu bagus, hukum Islam itu harus ditegakkan dan seterusnya. Masyarakat yang sudah teropinikan ya sudah tersekulerkan sejak ratusan tahun yang lalu itu kan kalau udah ngapain hukum Islam kan kejam kan. Nah itu tuh masih ada di benak masyarakat untuk sehingga ketika kita mengopinikan ini, penentangan dari masyarakat sendiri pun ya lumayan. Mereka tidak setuju dengan diterapkannya hukum Islam ya karena tersekulerkan itu tadi. Jadi kalau saya mandangnya gini kan, kita ini udah dalam sistem yang sekuler sehingga menganggap bahwa hukum itu selesai di dunia.
dia tidak melihat bahwa nanti itu akan ada hukum yang sesungguhnya, hukum akhirat gitu. Oke, di dalam sekuler juga pasti juga dia yang beragama gitu, nanti dia akan hukum di akhirat itu. Tapi karena dia memandangnya bahwa hukum di dunia ini hanya urusan dunia saja, jadi dia akan menganggapnya bahwa ya ini gimana caranya menang di dunia ya gitu. Sementara kalau dalam Islam ini kan dimulai dari akidah dulu kan, bahwa sesuatu itu ketika dia melakukan kesalahan, pasti akan dihukum. Dan hukum yang paling besar itu adalah hukum di akhirat. Di dunia dia dihukum itu adalah sebagai pertama untuk menghukum dia di dunia supaya terjadi keadilan hukum tadi itu, rasa keadilan masyarakat itu tersampaikan. Yang kedua juga sebagai jawabir, sebagai penebus dosa orang yang telah melakukan kesalahan kan gitu. Ketika itu masyarakat itu paham, maka tanpa perlu dia dibuktikan, dia sendiri yang akan meminta. Nanti dia sadar. Tolong adili saya. Jadi ada wanita yang berzina itu malah meminta kepada Rasulullah untuk dihukum itu. Tohirni ya Rasulullah, tohirni itu. Karena merasa, loh aku ini melanggar syariat gitu. Nah ini yang nggak ada di sistem hukum sekuler. Orang dalam cara pandang sekuler, nanti urusanku nanti dengan Allah ya, aku nanti minta maaf, aku nanti bertobat, selesai. Tapi dia tidak merasa bahwa aku ini nanti akan diminta pertanggungjawaban loh gitu terhadap apa yang aku lakukan. Ya padahal kan di dalam hukum Islam itu kalau si terdakwa kemudian nerido terhadap hukuman lalu taubat, dan itu kan hukuman yang diberikan oleh hakim itu kan, dan keridoan si terdakwa ini kan sekaligus ya menghilangkan dosanya kan, dosanya. Kemaksiatan yang sudah dilakukan itu akhirnya terampuni. Ya walau alam itu urusan Allah, tapi kan dengan keridoan ini gitu. Yang itu kan ada dalam hadis ketika Umar bin Khattab merajam, nggak tahu ini yang Al-Ghamidiyah atau sahabat yang berzina yang kemudian terciprat darahnya ke Umar radhiyallahu anhu, kemudian mengatakan hiji gitu kan, kemudian Rasulullah mengatakan orang yang dihukum itu sekarang sedang berenang-renang di sungai di surga. Artinya kan berarti kan dia sebagai jawabir tuh. Ketika dia merasa dia sudah melakukan dosa, dia melakukan pembersihan dari dosa, dia tidak dihukum lagi di akhirat. Nah ini yang tidak ada di sistem hukum sekuler. Nah terus gimana kalau misalnya kita ini berdosa di dunia, bukan berdosa, melakukan kesalahan di dunia, dan kemudian kita minta disucikan lah, atau minta dihukum di dunia, tapi ternyata hukumnya bukan hukum Allah. Bagaimana cara kita biar supaya kita menjadi jawabir nanti di akhirat ya gimana? Itu pun sebenarnya saya tidak tahu. Cuman ya emang hanya satu tobat gitu. Ya tobat. Hanya tobat, karena walaupun dihukum dengan sistem hari dengan cara Islam pun beberapa ulama berpendapat itu tidak sah juga gitu. Ya, misalnya kan tadi ada potong tangan pencuri. Karena sistem hari ini bukan sistem syariah, maka dianggap itu tidak sah juga. Jadi dia pun kalau motong tangan sendiri nggak boleh ya? Nggak boleh juga. Karena dolim malah dia dipotongin tangan oleh yang tertuduh, yang korban juga nggak boleh. Nggak boleh juga. Pak RT pun nggak boleh. Potong masuk juga nggak boleh, walaupun ini beda pendapat ya. Cuma saya milih pendapat yang itu, yang nggak sah itu. Nah artinya gimana kondisi sekarang kalau kita buat dosa itu tobat. Nah namun jangan lupa tobat itu kan disertai dengan upaya ya agar kita tuh dapat diberi sanksi yang sah gitu. Nah berarti harapannya kita itu ya memperjuangkan lah agar kita itu dapat disanksi dengan cara yang Islami dan cara yang sah secara syariat. Kalau enggak berarti kan kita kena dosa investasi ya. Kata Mas Sondro itu kan. Loh, karena enggak ya kita membiarkan ini itu enggak, kita enggak mencoba untuk merubah sistem hukum yang tidak sesuai dengan syariat ini gitu.